Bab 1541 8 Raja Serigala. Asange sudah tua. Saat ini, dia tahu bahwa status pemuda ini sepenuhnya adalah penguasa dunia barat, jadi wajar saja dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya. Dia segera menindaklanjuti dan berkata, Tuan Ye, urusan Anda adalah urusan klan darah kami. Jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja. Meskipun dia berdiri di samping Ye Bufan di masa depan dan tidak berbicara, dia memimpin yang kuat laki-laki dari klan datang ke sini jauh-jauh untuk membantu. Dia sendiri itu hanya sebuah sikap. Ye Bufan berkata, dua temanku diculik, dan sekarang mereka harus menyelamatkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, Asange buru-buru berkata, Tuan Ye, temanmu adalah teman klan vampir kita. Ini, masalah ada di pundak kami, dan kami pasti akan membantu Anda menyelamatkan orang itu. Dia sekarang telah memahami temperamen pemuda di depannya. Dia sangat menghargai teman-temannya, dan tidak akan ragu untuk melawan kaisar yang kuat. Saat ini, jika membantu pasti akan memenangkan hati orang lain. Helena berkata, Kakak Ye, aku akan pergi bersamamu. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya merasa bahwa Kakak Ye akan pergi dan dia ingin memanfaatkan seluruh waktu untuk berada di sisinya. Kaisar ilahi telah berbicara, jadi tentu saja tidak ada orang lain yang mau. Casillas menindaklanjutinya dan berkata, Tuan Ye, pengadilan dewa kami siap membantu Anda. Baiklah, karena Anda akan pergi, ayo pergi bersama. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta keluarga untuk segera mengirim helikopter, dan kemudian kita akan bergegas ke sana bersama. Dia segera menelepon. Keluarga vampir memiliki sistem sekuler yang besar dan kekuatan ekonomi yang kuat. Tidak sulit untuk memobilisasi beberapa helikopter pribadi. Jika tidak ada bandara di sini, pesawat penumpang berukuran besar pun mungkin bisa bermanuver di sini. Ye Bufan berpikir sejenak. Jika begitu banyak orang terbang ke sana bersama-sama, dampaknya akan terlalu besar. Terbang relatif tidak terlalu penting, jadi dia tidak menolak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, terdengar deru mesin, dan puluhan pesawat terbang di atasnya. Ye Bufan dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang kuat. Mereka melompat ke pesawat bahkan tanpa perlu mendarat, dan kemudian melaju ke arah negara M. Puluhan pesawat berbaris berjajar dengan momentum yang mencengangkan. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang-orang di dunia spiritual, mereka mungkin akan langsung terkejut. Orang-orang dari suku Senting, Tu dan Darah bekerja sama. Saya khawatir hal ini tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Angel City, Wild Wolf Mountain 100 mil jauhnya. Pegunungan di sini terjal, vegetasinya lebat, dan lolongan serigala liar sesekali terdengar di pepohonan sekitarnya. Justru karena banyaknya jumlah serigala liar maka tempat ini mendapat namanya. Di ruang terbuka di puncak gunung, ratusan orang berkumpul di sini, dengan Lu Bengxia dan Alicia diikat kedua pohon besar di dekatnya. Alicia bertanya dengan suara rendah, Bengxia, kamu tidak terlihat gugup sama sekali. Lu Bengxia tersenyum tipis, aku sudah terbiasa. Sejak Ye Bufan datang ke negara M, dia telah diculik setelah beberapa kali, saya benar-benar terbiasa. Alicia masih sedikit gugup, kamu bilang orang-orang itu tidak akan melakukan apapun terhadap kita, kan? Lu Bengxia berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, saudara Ye akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Kedengarannya sangat sengit. Mereka yang melindungi kita sebelumnya telah dikalahkan. Bisakah kamu menjadi lawan mereka? Tentu saja, saudara Ye adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Lu Bengxia tampak penuh cinta dan kekaguman pada dirinya sendiri. Sang kekasih sangat percaya diri. Pemimpinnya adalah seorang pria berkulit putih bertubuh besar, tingginya sekitar 2 meter, dengan otot di sekujur tubuhnya, seolah-olah terbuat dari baja. Matanya sangat tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia adalah pemimpin dari 8 Raja Serigala dari suku Serigala, Wolverine King Garnet. Ada 7 orang di belakangnya, semuanya memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah orang kuat di tingkat santo bela diri. Di seberangnya, seorang pria kulit putih kecil sedang duduk di atas batu datar, dengan senyuman di wajahnya dan sepasang mata kecil yang bersinar karena pengkhianatan. Tuan Thompson,
Apakah terlalu merepotkan jika 8 Raja Serigala dari suku serigala kita menyerang bersama-sama hanya untuk menghadapi anak manusia? Pembicaranya adalah pria besar lain di samping Garnet, yang juga tinggi dan galak penampilan, suaranya sangat kasar. Nama orang ini adalah Klose, dan dia adalah Raja Serigala tingkat Dzogchen selain Garnet. Terlihat orang ini sangat tidak puas dengan mobilisasi pasukan kali ini. Pria kecil yang dikenal sebagai Thompson terkekeh, saya juga bawahan dari cabang atas. Tidak mungkin. Atasan pasti punya alasan untuk meminta kita melakukan ini. Klose meringkuk, jika Anda bertanya kepada saya, itu adalah departemen khusus Anda. Orang-orang itu sangat pengecut sehingga mereka sangat ditakuti oleh seorang anak lelaki Tionghoa. Mereka mengirim 8 Raja Serigala kita dan menculik wanita orang lain sebagai sandera. Sungguh memalukan untuk memberitahu mereka. Petik 2. Thompson tidak marah sama sekali. Dengan senyuman di wajahnya, tidak mungkin. Ini perintah dari atas, kita harus melaksanakannya. Garnet berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu harus ingat janjimu kepada klan serigala kami, dan kamu harus mengubahnya setelah selesai. Tetapkan 8 kota pusat sebagai wilayah pengaruh kita. Alasan mengapa klan serigala mereka mengerahkan pasukan mereka kali ini dan mengirimkan begitu banyak tuan, bahkan 8 Raja Serigala, adalah karena janji ini. Klan serigala tidak pernah memiliki pengaruh tetap, yang tidak kondusif bagi perkembangan mereka kali ini. Thompson berkata, sambil tersenyum, jangan khawatir, yang terpenting bagi Tuan Carlos adalah kredibilitas. Selama Anda bisa memenggal kepala Ye Bufan, kami pasti akan melakukan apa yang kami katakan. Bukankah dia hanya seorang Tionghoa kecil? Saya bisa menghancurkannya sampai mati dengan 2 jari. Thompson hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia sangat meremehkan. Jika masalahnya sesederhana itu, Departemen Khusus Negara M mereka pasti sudah menyelesaikannya sejak lama, dan Carlos tidak perlu dipaksa untuk bekerja sama dengan para serigala. Saat ini Wolf, Raja Serigala di sisi lain, berkata, kita harus menambahkan syarat lain. Setelah kita membunuh anak laki-laki itu, kedua wanitanya akan menjadi milik kita. Kesukaan pada Ai Lisika dan Lu Bengxia, kualifikasi apa yang dia, seorang Tionghoa kecil, miliki untuk memiliki 2 wanita terkemuka seperti itu? Ya, Thompson setuju tanpa ragu-ragu, selama Tuan Raja Serigala menyukainya, kamu dapat menerimanya. Kami hanya menginginkan kepala Ye Bufan dan tidak yang lain. Klose mengerutkan kening, apakah metode Anda layak? Kami telah menangkap wanitanya selama hampir setengah hari, dan anak itu belum muncul. Apakah kamu tidak takut untuk keluar? Thompson berkata, jangan khawatir, kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Pria itu adalah seorang kekasih, meskipun dia memiliki banyak pacar, masing-masing dari mereka sangat berharga Angel City. Saya yakin dia akan segera kembali setelah mendapat kabar itu. Klose meringkuk dan berkata, saya khawatir anak ini tidak akan berani datang. Jika dia datang, saya akan menamparnya sampai mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara memesona terdengar, Klose, aku belum pernah melihatmu berbicara sekeras ini selama beberapa hari, jadi aku tidak takut angin bertiup ke lidahku. Begitu suara itu selesai, 3 sosok muncul di puncak gunung, secara mengesankan. Itu Ye Bufan, masa depan dan Pangeran Vampir Lucia. Bab 1542 Klan Serigala yang terkejut. Menurutku siapa itu? Ternyata itu kamu, wanita ini. Klose tiba-tiba berdiri, sosoknya yang tinggi tampak seperti bukit di bawah sinar bulan. Lucia, apakah kamu akan menjadi belakang panggung anak ini? Sejujurnya, kali ini kita semua 8 Raja Serigala ada di sini, dan kamu, seorang pangeran berdarah kecil, tidak cukup. Lucia terkikik jatuh, tampak sangat memikat. Kalian orang-orang bodoh, demi menjadi bagian dari klan kegelapan, izinkan saya mengingatkan Anda untuk melepaskannya sesegera mungkin, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Hanya karena Anda tidak memiliki kualifikasi. Ganete pun berdiri dan berkata dengan nada kaku, demi menjadi anggota klan kegelapan, aku tidak akan mempersulitmu. Cepat pergi, kamu tidak bisa mengendalikan masalah ini. Pria terkuat di klan serigala,
kekuatannya lebih unggul dari Lucia, jadi dia tidak menganggap serius lawannya. Bos, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Jika aku menghentikan wanita ini, hancurkan saja bocah Tionghoa itu sampai mati. Setelah berbicara, Klose melangkah maju dan mengulurkan tangan besarnya seperti kipas daun ketail untuk meraih Lucia. Dasar orang buta, kamu sedang mencari kematian. Lucia tidak sopan padanya saat ini, dan juga menyapanya dengan cakar. Kedua orang itu berjuang keras, dan dengan suara keras, mereka masing-masing mundur 7 atau 8 langkah. Bos, kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan melakukannya. Di sisi lain, Wolf memimpin dan memukul Ye Bufan dengan tinju sebesar kaserole dengan momentum yang mengejutkan. Menurutnya, pukulan sekuat itu bisa membuat lawannya hancur berkeping-keping. Keluar dari sini. Saat dia mengambil tindakan, Fucher berteriak dengan marah, tongkat emas di tangannya bergetar, dan cahaya keemasan melesat seperti kilat, mengenai dada Wolf secara langsung. Mendengar ledakan yang teredam, Wolf tidak punya waktu untuk menghindar, dan terlempar ke belakang oleh cahaya keemasan sejauh puluhan meter, mematahkan 7 atau 8 pohon besar di langit, dan kemudian berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, seluruh penonton terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Wolf sedikit lebih buruk dari Garnet, dia tetaplah Raja Serigala yang sebenarnya, tetapi sekarang dia bukan tandingan gadis kecil di depannya. Bahkan Klose di sebelahnya sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi peduli untuk melawan Lucia dan langsung mundur. Ekspresi Garnet berubah drastis, dan rasa jijik di wajahnya sebelumnya sudah tidak ada lagi, digantikan oleh kesungguhan yang tiada taraf. Apakah kamu benar-benar orang yang kuat di alam kekaisaran? Bahkan jika dia adalah Raja Serigala di alam Dzogchen, dia membutuhkan ratusan gerakan untuk mengalahkan serigala, tetapi lawannya tidak akan berusaha sama sekali, hanya ada satu kemungkinan. Lawannya adalah alam kekaisaran. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua serigala yang hadir berubah. Meskipun klan serigala mereka tidak memiliki kaisar yang kuat di alam kekaisaran, mereka juga tahu betapa menakutkannya alam kekaisaran, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Sebagai orang suci dari suku Tu, dia akan memiliki kekuatannya sendiri di masa depan. Saat ini, wajah mudanya penuh dengan keagungan. Kalian orang-orang biadab ingin berurusan dengan saudara Ye, biarkan dia pergi secepatnya, lalu berlutut dan minta maaf. Aku bisa mengampuni nyawamu. Ekspresi Garnet berubah kaisar. Tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Untuk perkembangan klan serigala dan 8 kota inti, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Bagaimana jika kamu adalah seorang kaisar yang kuat? Kami memiliki 8 raja serigala di sini, dan ada lebih dari 100 orang. Kamu tidak dapat membunuh kami semua sendirian. Kan, selain itu, kami masih memiliki sandera di tangan kami. Asalkan jika kamu bertindak gegabah, kami akan segera membunuh kedua wanita itu. Petik 2. Biasanya, sebagai suku serigala yang bangga, mereka akan meremehkan menggunakan 2 wanita sebagai sandera, tetapi sekarang mereka tidak lagi peduli dengan kaisar yang kuat. Pada saat yang sama, saya diam-diam senang bahwa saya telah menangkap kedua wanita itu sebelumnya hari ini. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Klose berteriak, kamu benar. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak masalah. Lagi pula, hanya ada 1 orang. Petik 2. Siapa bilang hanya ada 1 orang, dan aku? Berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak gunung, mengelilingi semua orang yang hadir, dipimpin oleh Kaisar Dewa Helena yang baru. 10 ksatria suci dan 9 uskup agung merah mengikuti dari belakang, memaksakan kekuatan mereka. Ini. Melihat orang-orang dari pengadilan ilahi berhamburan keluar, seluruh klan serigala merasa ngeri. Secara umum, Amerika bukanlah wilayah pengaruh utama suku ilahi. Bahkan jika seseorang dari suku ilahi muncul, paling banyak hanya akan ada 1 atau 2 uskup agung merah. Hal yang paling mengejutkan adalah 8 raja serigala. Saat ini, Helena mengenakan mahkota duri di kepalanya dan memancarkan kekuatan suci yang kuat. Casillas mengambil 1 langkah ke depan dan berteriak kepada para serigala yang hadir dengan tatapan agung. Kaisar ilahi ada di sini secara pribadi,
mengapa kalian tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Petik 2. Dewa kata, Kaisar, menimbulkan. Tidak penting lagi kapan Kaisar ilahi digantikan oleh Senting. Yang penting pihak lain memiliki kekuatan alam kekaisaran, yang cukup untuk menghancurkan mereka. Pukulan besar macam apa yang telah dia provokasi, sehingga pengadilan ilahi keluar dengan kekuatan penuh, dan bahkan Kaisar ilahi datang sendiri. Hal yang paling aneh adalah Pangeran Vampir Lucia sebenarnya berdiri bersama orang-orang Senting. Klose meraung dengan marah, Lucia, kamu mengkhianati dunia gelap dan berkolusi dengan orang-orang di pengadilan ilahi. Bahkan jika kamu mati, aku akan melaporkanmu kepada pembicara. Kamu tidak perlu mati, aku sudah di sini. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dipimpin oleh Ratu Vampir Situdianmo, dan Asange serta pangeran lainnya mengikuti di belakang mereka dengan ekspresi hormat. Ini. Garnet dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia memancarkan aura dan aura kuat yang sama seperti Ratu Vampir. Asange mengambil satu langkah ke depan, Garnet, ini adalah ratu baru dari klan darah kita, Nyonya Situdianmo. Mengapa kalian para serigala tidak maju dan segera berlutut? Aku, Garnet dan yang lainnya tiba-tiba merasakan itu otak saja tidak cukup. Ya, sangat jarang pengadilan ilahi mengubah kaisar dewa. Mengapa klan vampir bahkan mengubah kaisar darah? Anda harus tahu bahwa vampir memiliki umur yang hampir tak terbatas, dan Valentina selalu menjadi kaisar darah sebelumnya. Namun dengan orang-orang seperti Asange yang menemaninya, masalah ini jelas tidak palsu, dan aura kaisar darah tidak bisa dipalsukan oleh sembarang orang. Wolf Garnet memberi penghormatan kepada kaisar darah. Di bawah kepemimpinan Garnet, yang lain berlutut satu demi satu. Pertama-tama, Kaisar Darah adalah ketua parlemen kegelapan, dan mereka sangat kagum pada kaisar yang berkuasa. Kedua, sekarang mereka dikelilingi oleh pengadilan ilahi, mereka hanya dapat mengandalkan Ratu Vampir jika mereka ingin bertahan hidup, jika tidak, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat bersaing dengan kaisar ilahi. Klose berteriak keras, Tuan Kaisar Darah. Lucia sebenarnya berkolusi dengan pengadilan ilahi dan mengkhianati klan gelap kita. Mohon minta Tuan Kaisar Darah untuk menghukum berat pengkhianat ini. Diam, Situdianmo berteriak dengan tajam keberanian klan serigala untuk menyentuh wanita saudara Ye. Mengapa kamu tidak melepaskanku secepatnya? Garnet dan yang lainnya tercengang sesaat. Mereka tidak terkejut sepanjang hidup mereka bersama. Hari ini, aku tidak pernah menyangka Ratu Vampir akan bersama pria Cina itu. Bab 1543 Mati Bersama, kamu terlalu banyak berpikir. Para serigala yang hadir benar-benar bingung. Sejak pemuda ini tiba, sepertinya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dalam waktu singkat, seorang pria tingkat kaisar yang kuat datang, dan kemudian pengadilan ilahi keluar dengan kekuatan penuh, dan sekarang bahkan para vampir juga berdiri. Siapa pihak lainnya? Eksistensi macam apa yang telah Anda provokasi? Ini agak terlalu menakutkan. Pada saat ini, mereka semua teringat peringatan Lucia tadi, kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Beberapa menit yang lalu, mereka mengira itu hanya gertakan, bahwa wanita itu hanya mengintimidasi mereka, tetapi sekarang tampaknya dia hanya mengintimidasi mereka, mengatakan yang sebenarnya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh klan serigala tidak dapat menanggung akibatnya. Jika pemuda di depannya benar-benar marah, apakah itu klan darah, istana dewa, atau salah satu dari tiga penguasa alam kaisar, itu sudah cukup untuk membuat klan serigala mereka musnah. Garnet menelan ludahnya. Meskipun hatinya sangat enggan, dia tidak punya pilihan. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan perintah, tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah. Lumayan. Bagus sekali, Ye Bufan, kamu benar-benar mengejutkan kami setiap saat. Kamu benar-benar bisa membuat Senting dan suku darah bergabung. Sungguh mengagumkan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa Thompson lah yang berbicara saat ini, pengkhianatan dan kemalangan di wajahnya hilang, dan sebaliknya dia menjadi lebih tenang dan tenang, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Diam, Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Garnet meraung marah, lalu berkata dengan hormat kepada Situdianmo, Yang Mulia,
Klan serigala kami telah sepenuhnya tersihir oleh orang ini kali ini. Negara Departemen Khusus menjanjikan, saya akan segera melepaskannya dan meminta Ratu dan Tuan Ye untuk memaafkannya. Petik 2. Setelah dia selesai, dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya, dan segera 2 orang dari suku serigala membawa Lu Bengxia dan Alicia kemari. Saudaraku Ye, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan kami. Setelah memutuskan tali, mereka berdua berlari ke arah Ye Bufan dengan penuh semangat dan memeluk lengannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Selama tidak apa-apa, biarkan aku yang mengurus masalah ini dulu. Ye Bufan tersenyum pada kedua orang itu, lalu melihat ke arah Thompson di sana, departemen khususmu benar-benar menghantui, tapi sepertinya kali ini gagal lagi. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, kemarahan muncul di hatinya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Titik. Mulai dari kota Jiangnan, Departemen Khusus Negara telah menimbulkan masalah baginya satu demi satu. Menghitung ini, sudah banyak kali. Ada pepatah lama di Tiongkok, yaitu melakukannya lagi dan lagi, bukan lagi, dan lagi. Sepertinya saya harus memberi Anda beberapa pelajaran kali ini. Ekspresi Thomas berubah dan menjadi dingin dan tegas, kamu adalah orang yang menyebabkan masalah. Lagi pula, sejak kamu muncul, kamu merusak rencana kami berkali-kali, jadi kamu harus mati. Dan kamu salah dalam satu hal, rencana kami tidak gagal dan berjalan lancar. Tuan Carlos yang pintar akan mengambil semua kartunya. Mengenai manusia serigala ini, Anda menganggap kami terlalu sederhana. Orang-orang bodoh dan sombong ini tidak pernah bisa dipercaya. Alasan mengapa mereka menangkap orang adalah untuk memikat Anda ke sini Gunung Yelang, rencana kita berhasil. Di akhir kalimat, sudut mulutnya terangkat, menunjukkan sedikit rasa bangga. Setelah orang ini selesai berbicara, semua serigala yang hadir menjadi marah. Klose berkata dengan marah, brengsek, siapa yang kamu sebut bodoh? Siapa yang kamu sebut sombong? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Tangannya, para serigala tiba-tiba terdiam. Dia memandang Thompson dan tersenyum lagi, kalau begitu mari kita lihat kartu truf apa lagi yang kamu miliki. Ye Bufan, saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan. Tuan Carlos juga telah menyadarinya. Anda telah merusak rencana kami satu demi satu sebelumnya dan melarikan diri satu demi satu, tetapi Anda tidak akan melakukannya kali ini. Dan menunjuk ke arah serigala liar. Jangan lupa di mana ini. Ini negara kita, ini markas kita, dan kita adalah tuan rumahnya di sini. Hanya 20 mil jauhnya, kita telah mengatur 100 artileri yang kuat. Saya baru saja mengirimkannya. Begitu sinyalnya sudah menyala diterima, puluhan ribu tembakan artileri akan ditembakkan dalam 10 detik, meledakkan gunung serigala liar sepenuhnya. Bahkan jika kamu memiliki semua jenis kemampuan, kamu hanya akan hancur berkeping-keping, hahaha. Dia tertawa keras pada akhirnya, sangat arogan. Ye Bufan tidak merasa panik, dan tetap tenang, jika seperti yang Anda katakan, apakah itu akan membunuh diri Anda sendiri? Saya tidak peduli, merupakan kehormatan bagi saya untuk mati dengan setia, dan Tuan Carlos berkata begitu, saya pasti akan memperlakukan keluargaku dengan baik setelah aku mati. Jika aku menukar satu nyawa dengan nyawa banyak dari kalian, nyawa begitu banyak orang kuat akan mati bersama, apapun yang terjadi, aku akan mendapat untung. Tom, bab ini belum selesai, tolong dibalik halaman. Sen tertawa lagi di akhir. Serigala di sekitarnya juga sangat marah. Tampaknya pihak lain tidak memiliki ketulusan dalam bekerja sama dengan mereka dari awal hingga akhir, dan hanya menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Ye Bufan juga tertawa, Banasa bersama, kamu terlalu banyak berpikir, hanya kamu yang mati pada akhirnya, apa hubungannya dengan kita? Kenapa? Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Aku mengenalmu orang jauh lebih baik dari orang biasa. Kemampuannya bahkan tidak takut dengan peluru. Tapi bagaimana dengan meriam? Yang kami mobilisasi kali ini adalah artileri berat yang kuat, yang pasti akan meledakkan Anda berkeping-keping, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda adalah. Semakin banyak orang ini berbicara, semakin banyak dia berkata.
Semakin dia menjadi bersemangat, Ye Bufan menatapnya dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Oke, ayo tembak. Di mana meriammu? Bukankah kamu setuju selama 10 detik? Kata wajah Thompson senyum itu membeku sesaat, seolah dia menyadari ada yang tidak beres. Dia sudah mengirimkan sinyal, tapi kenapa belum bergerak. Dia mengeluarkan pemancar merah lainnya dari sakunya dan menekan tombolnya lagi. Ye Bufan tidak menghentikannya, dia hanya menonton dengan gembira. Hasilnya, 10 detik, 20 detik, atau bahkan 1 menit berlalu, dan sekitarnya masih sepi. Kamu sepertinya tidak pandai dalam hal ini. Kita semua menunggu untuk melihat meriamnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu akan menghancurkan kita berkeping-keping? Ye Bufan mengatakan ini dengan sengaja, menyebabkan orang-orang di sekitarnya meledak menjadi tawa. Ini tidak mungkin. Saya pribadi mengatur semua meriam itu, bagaimana mungkin ada yang salah? Wajah Thompson menjadi sangat jelek. Inti dan bagian terpenting dari rencana mereka kali ini adalah yang terakhir senjata yang ditembakkan. Sejak awal, mereka tidak berniat untuk benar-benar bekerja sama dengan klan Serigala, apalagi menyisihkan 8 kota pusat untuk mereka. Semuanya telah direncanakan dengan baik, tetapi sekarang rencana tersebut gagal. Dia menekan pemancarnya 4 atau 5 kali berturut-turut, namun tetap tidak ada gerakan. Akhirnya, dia menjadi sangat marah sehingga dia melemparkan benda itu ke tanah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sialan, apa yang dilakukan para penembak itu? Apakah mereka tertidur? Kamu benar, mereka memang tertidur, dan mereka adalah tipe yang tidak akan pernah bangun. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke belakang. Saya melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan jatuh di depan Thompson satu demi satu. Mereka adalah penembak yang telah dia atur sebelumnya. Bab 1544 Distrik 51. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Wajah Thompson penuh dengan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa ini adalah negara dan markas mereka. Termasuk 100 artileri ini, mereka disusun sebelum bekerja sama dengan klan Serigala, dibagi menjadi 4 arah, dan disembunyikan dengan sangat hati-hati, tetapi sekarang mudah ditemukan oleh pihak lain. Lucia terkikik dan berkata, bagaimana? Bukankah ini mengejutkan? Di benua Amerika ini, tidak ada hal lain yang bisa disembunyikan dari keluarga busak kita. Faktanya, itulah yang terjadi berdasarkan permintaan. Dia selanjutnya meminta anak buahnya untuk mencari informasi yang relevan mengenai masalah tersebut, dan dengan mudah menemukan tata letak artileri tersebut. Lagi pula, masalah ini terlalu besar. Ada 100 artileri dan begitu banyak penembak. Tidak mungkin menyembunyikannya sepenuhnya. Sekarang targetnya telah ditemukan, akan lebih mudah untuk menanganinya. Alasan mengapa pengadilan ilahi dan klan vampir mengambil langkah terlambat sekarang adalah untuk menghadapi bahaya tersembunyi ini. Thompson tidak lagi memiliki harga diri sebelumnya, dan wajahnya sangat pucat. Saat ini, dia menyadari bahwa perkataan Ye Bufan benar. Tuan Ye, saya akan membunuhnya terlebih dahulu sekarang. Garnet tahu bahwa dia telah ditipu, dan dia diliputi amarah saat ini. Meskipun otak suku Serigala tidak pernah semudah ini digunakan, dia juga dapat melihat bahwa apakah itu Senting atau Kaisar Darah Baru Situ Dianmo, mereka semua dipimpin oleh pria ini. Tidak perlu, biarkan aku yang melakukannya, kata Ye Bufan, dan sosok itu melintas di depan Thompson. Dia pertama-tama mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya, lalu menariknya keluar dengan tamparan bercampur dengan giginya. Ada taring hitam di darahnya. Yang ingin dia lakukan sekarang bukan hanya membunuh Thompson, tapi mendapatkan informasi dari pikiran pihak lain. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Pertarungan dengan Carlos dari Departemen Khusus dalam waktu yang lama seharusnya sudah berakhir sekarang. Pria di depannya adalah prajurit yang sudah mati dan memiliki status yang sangat tinggi. Pasti ada banyak informasi berguna di dalamnya. Seolah melihat niatnya, Thompson tersenyum serius. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan memberitahumu apapun. Benarkah? Ye Bufan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang seperti ini, dan langsung mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di wajahnya.
Pada titik Baihui di atas kepalanya, dia menggunakan teknik pencarian jiwa. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sesaat kemudian, Thompson terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk dan mati. Tidak peduli seberapa bertekadnya prajurit yang mati itu, tidak peduli seberapa profesional pelatihannya, dia tidak bisa menolak pencarian teknik pencarian jiwa. Setelah mencerna kenangan ini, Ye Bufan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, area 51. Kita harus menyelesaikan masalah di antara kita. Area 51 terkenal di dunia, tetapi tidak ada yang tahu lokasi spesifiknya rahasia kepada semua orang. Sebagai kepala departemen khusus, keberadaan Carlos juga sangat dirahasiakan, dan sulit bagi siapapun untuk mengetahui di mana dia bersembunyi. Namun kini setelah ingatan Thompson telah diambil, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Semua informasi yang relevan tentang area 51 telah diperoleh, dan dia juga mengetahui bahwa Carlos bersembunyi di sana. Sialan, beraninya kau berbohong kepada klan serigala kami. Garnet menendang, langsung menendang Thompson menjadi bola kabut darah. Situ Dianmo melangkah maju dan bertanya, Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu masih ingat teman lama kita Carlos? Sekarang ayo pergi dan beri dia hadiah besar. Jaraknya ribuan mil dari Gunung Yelang, di dalam hutan lebat Gunung Ilchung. Tempat ini terlihat tidak ada bedanya dari luar, namun merupakan lokasi area 51, tempat misterius paling terkenal di Korea Selatan. Di markas bawah tanah, Carlos sedang duduk di sebuah ruangan mewah. Di seberangnya ada layar elektronik besar. Ini adalah pusat komandonya sendiri, tempat dia bisa mengendalikan segala sesuatu di seluruh markas. Dia sedang duduk di sofa, dan berdiri di seberangnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, Bruno, bawahan dekatnya dan asisten pangkalan area 51. Carlos bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita dari Wild Wolf Mountain? Bruno berkata dengan hormat, belum. Kami telah mengamati pergerakan di sana. Tidak ada tanda-tanda ledakan, dan Thompson belum melihat apapun. Umpan balik. Carlos mengerutkan kening, sial, sudah lama sekali, kenapa kamu belum melakukan apa-apa? Bos, informasi yang kami terima sebelumnya adalah bahwa anak laki-laki bernama Ye masih di Eropa dan mungkin belum kembali, belum. Bruno menghiburnya, bos, tidak perlu khawatir. Kali ini kami telah menemukan 8 Raja Serigala, yang masing-masing memiliki kekuatan bertarung super, sebanding dengan prajurit tingkat suci di Tiongkok memiliki beberapa keterampilan, tidak mungkin dia adalah lawan dari Raja Serigala. Bahkan jika dia bisa mengalahkan 1 Raja Serigala, bisakah dia mengalahkan 8? Dengan kata lain, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Tidak termasuk manusia serigala itu, bukankah kita juga mengatur ratusan artileri? Itu adalah artileri super kuat terbaru. Di bawah daya tembak yang kuat, bahkan manusia besi pun dapat meledakkannya hingga berkeping. Keping, tidak peduli siapa nama anak laki-laki yaitu. Dia tidak dapat bertahan hidup, kecuali dia adalah Tuhan. Semakin banyak orang ini berbicara, semakin percaya diri dia, dan sepertinya dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Ye Bufan. Carlos berkata, itulah kebenarannya, tetapi kamu belum pernah berurusan dengan anak itu sebelumnya. Sungguh aneh. Setiap kali kita berada dalam situasi yang pasti akan membunuh, setiap kali kita merasa dia pasti akan mati, tetapi pada akhirnya semua orang gagal. Ini kita. Bruno berkata dengan percaya diri, itu masa lalu, tidak akan ada kecelakaan kali ini. Saya harap begitu. Carlos mengangguk. Dia bisa dikatakan telah memutar otak untuk menghadapi Ye Bufan. Bahkan melanggar aturan dan menggunakan kekuatan makhluk gelap. Tapi entah kenapa, dia selalu punya firasat buruk di hatinya bahwa keadaan kali ini tidak sesederhana itu. Keduanya menunggu beberapa jam lagi, namun masih belum ada kabar dari Gunung Yelang. Carlos akhirnya kehilangan kesabaran, telepon Thompson dan tanyakan apa yang terjadi. Oke bos, saya akan menelepon sekarang. Bruno baru saja mengeluarkan ponselnya, tetapi sebelum dia sempat menelepon, seseorang keluar dentuman keras, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Apa yang terjadi?
Gerakannya begitu keras sehingga Carlos terkejut. Bruno segera meletakkan ponselnya dan mengulurkan tangan untuk mengoperasikan keyboard di depannya beberapa kali. Segera layar besar berkedip dan adegan dari segala arah terpotong. Adapun pintu masuk utama rahasia pangkalan, ada lebih dari 100 orang berdiri di depannya. Pemimpinnya adalah seorang pria besar, tinggi 3 meter, dengan tonjolan runcing di mulutnya. Mata Suehong berkedip dengan cahaya yang menawan, dan masing-masing ditutupi dengan rambut serigala halus. Dia jelas merupakan 8 Raja Serigala setelah transformasi. Ya Tuhan, ini manusia serigala. Bruno terkejut dan berseru, "Bos, bukankah mereka berurusan dengan Ye Bufan di Wild Wolf Mountain? Mengapa mereka tiba-tiba bergegas ke area 51 kita? Saya bagaimana kamu tahu?" Ekspresi Carlos juga sangat muram, "Menghalangi jalanku dan jangan biarkan mereka masuk apapun yang terjadi. Juga, segera hubungi Thompson dan tanyakan apa yang terjadi." Bab 1545 Manusia Serigala yang Kekerasan. Oh, mengerti, bos. Bruno pertama-tama mengambil walkie-talkie dan memberi perintah untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Thompson, menunjukkan bahwa panggilan tidak dapat tersambung. Dia berkata dengan gugup, "Bos, jika Anda tidak dapat menelepon, sesuatu mungkin telah terjadi." Sial, bagaimana rencana seketat itu bisa gagal? Carlos sangat kesal, tetapi tidak mungkin sudah jelas sekarang, dan prioritas utama adalah lebih baik hentikan manusia serigala ini. Biasanya, gerbang markas mereka sangat rahasia. Itu dibangun di dalam gua yang sangat tersembunyi, tapi masih ditemukan oleh pihak lain. Saat ini, banyak serigala mulai menyerang di bawah kepemimpinan Wolf King Garnet. Manusia serigala memiliki temperamen yang buruk dan pikiran yang sederhana, itulah sebabnya mereka mudah ditipu oleh Thompson sebelumnya. Setelah mengetahui situasi saat ini, mereka semua sangat marah dan sangat marah. Mereka menyelesaikan transformasi manusia serigala segera setelah mereka tiba di sini dan menunjukkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Klose seperti tank yang marah, dengan momentum yang luar biasa, menabrak pintu paduan pangkalan area 51. Raungan keras lainnya datang, dan di bawah hantaman yang sangat besar, tampaknya seluruh puncak gunung berguncang. Kedua pintu paduan itu seluruhnya terbuat dari bahan khusus dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mereka akhirnya memblokir serangan Klose. Melihat manusia serigala yang sangat kejam di layar lebar, Carlos dan keduanya ketakutan. Jika orang-orang ini bergegas ke markas, konsekuensinya bisa dibayangkan. Sial, bagaimana bisa sekuat itu? Untungnya, gerbang inti kita cukup kuat. Diam-diam Bruno bersukacita, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Serigala Garnet bergegas mendekat. Dia mengulurkan cakar tajam yang lebih tajam dari pisau baja, mencabutnya, dan tiba-tiba menembus pintu paduan, lalu merobeknya seperti selembar kertas. Mata Carlos langsung melebar, dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini terlalu kuat? Meskipun Departemen Khusus memiliki informasi yang relevan tentang manusia serigala, dia hanya mendengarnya, yang sama sekali berbeda dari apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, Great Wolf King Garnet secara pribadi mengambil tindakan, dan tidak ada informasi mengenai hal itu, jadi dia tidak tahu seberapa kuat lawannya. Setelah sadar kembali, Carlos meraih walkie-talkie di depannya dan berteriak dengan marah, "Tembakan! Tembak aku cepat, kita harus mencegahnya." Pada saat ini, dia masih memiliki jejak fantasi terakhir di hatinya meskipun lawannya sangat kuat, namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat menghentikan senjata panas modern. Sebagai markas M yang paling rahasia, proteksi kebakaran area 51 secara alami sangat kuat. Segera setelah perintah diberikan, ular api yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari pintu, menembak seperti tetesan air hujan ke arah manusia serigala yang menerobos masuk. Namun adegan selanjutnya sekali lagi mengejutkan mereka. Mereka melihat peluru-peluru itu mengenai manusia serigala yang telah berubah bentuk, seperti mengenai akar baja. Ya Tuhan, gunakan senapan mesin dengan cepat, gunakan daya tembak maksimal. Setelah disetrum, Carlos memberi perintah lagi,
dan kemudian ular api yang lebih tebal dan tak terhitung jumlahnya meraung dan menembaki manusia serigala dengan liar. Namun hasilnya tidak berbeda. Bahkan peluru dari senapan mesin masih belum mampu menembus pertahanan Wolf King yang telah bertransformasi. Di antara klan gelap, aliansi penyihir kegelapan mengandalkan sihir, sedangkan vampir dan manusia serigala mengandalkan tubuh yang kuat. Bahkan manusia serigala biasa yang bertransformasi pun bisa bertahan melawan peluru, apalagi Garnet dan lainnya yang sudah mencapai level Wolf King. Jika Anda ingin menggunakan senjata termal untuk melukai mereka, Anda setidaknya harus berada pada level peluru artileri. Tapi area 51 hanyalah pangkalan bawah tanah. Tidak mungkin memasang senjata termal sekuat itu di pangkalan, jika tidak maka tidak akan mampu menahannya. Tapi apapun alasannya, dalam kasus ini tidak mungkin lagi menghentikan para serigala. Di bawah kepemimpinan Garnet dan 8 Raja Serigala lainnya, lebih dari 100 manusia serigala yang marah langsung menyerbu. Kemudian teriakan terdengar, dan orang-orang bersenjata yang bersembunyi di dalam jatuh ke cakar manusia serigala satu demi satu. Di dalam ruangan, Bruno berkata dengan gugup, "Bos, apa yang harus saya lakukan jika mereka masuk?" Carlos tampak murung, "Tidak apa-apa, segera atur retret. Bukankah kita memiliki 2 saluran cadangan? Tutup dulu pangkalannya, lalu kemudian dari sana evakuasi." Ketika mereka mengetahui bahwa tempat ini adalah cangkang kosong, mereka secara alami akan mengungsi. Petik 2. Dia tidak punya pilihan sekarang. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa mengungsi. Area 51 telah memiliki 2 pintu keluar darurat sejak didirikan, namun tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun dan akhirnya mulai digunakan saat ini. Tapi saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras lagi, tapi itu datang dari arah yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Carlos terkejut dan segera mengganti videonya, dan adegan lain tiba-tiba muncul di layar lebar. 2 kilometer jauhnya, di pintu keluar jalan darurat, vampir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dipimpin oleh Pangeran Vampir Asange. Di belakangnya ada 5 pangeran, dan hampir 100 adipati agung vampir, besar dan kecil. Kekuatan bertarung orang-orang ini tidak lebih lemah dari serigala sebelumnya. Di bawah serangan keras Asange, pintu paduan itu dengan cepat ditembus. Kemudian para vampir yang berubah menjadi kelelawar meraung masuk. Bukan saja mereka tidak takut dengan senjata pertahanan di sini, tapi mereka juga jauh lebih cepat dari serigala sebelumnya, dan mereka dengan cepat menduduki pintu keluar. Ya Tuhan, apa ini? Apakah itu vampir legendaris? Kami tidak pernah memprovokasi mereka. Bruno sangat terkejut saat ini. Bisa dimaklumi jika serigala akan menyerang mereka, memprovokasi pihak lain. Tapi mereka tidak pernah memprovokasi para vampir. Kedua belah pihak selalu berhubungan baik, jadi kenapa mereka tiba-tiba datang ke pintu? Sial, mereka semua makhluk gelap, mereka pasti pembantu yang dibawa oleh serigala. Carlo tiba-tiba berdiri, "Tidak, kita harus segera mengungsi dari lorong terakhir, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi." Begitu kata-kata itu keluar, jatuh, seluruh pangkalan area 51 berguncang lagi, dan sepertinya pangkalan itu mengalami serangan kuat lainnya. Sial, apa yang terjadi? Carlos ingin menjadi gila. Dia memutar video di layar lebar lagi dan menemukan bahwa pintu keluar terakhir telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya suci yang ganas. Di bawah serangan ksatria suci, gerbang itu langsung runtuh. Ini seseorang dari pengadilan ilahi. Bola mata Carlos hampir melotot keluar dari sakunya. Ya Tuhan, siapa yang aku provokasi? Mengapa bahkan pengadilan ilahi menyerang kita? Itu datang tiba-tiba, tapi secara teori masuk akal juga kalau dia berasal dari klan kegelapan dan datang untuk membantu klan serigala. Tapi Senting selalu menjadi perwakilan cahaya dan musuh makhluk gelap. Bagaimana cara bergabung dengan serigala dan vampir untuk menghadapi markas di area 51 sungguh tak terbayangkan. Sudah berakhir bos, sepertinya kita sudah selesai kali ini. Ketiga rute pelarian diblokir, Bruno tampak putus asa. Jangan takut, aku punya satu jalan keluar terakhir. Carlos berkata, ini adalah jalan keluar yang benar-benar rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya,
dan tidak dapat digunakan oleh terlalu banyak orang. Cepat ikut aku. Bab 1546 menyapu semuanya. Benarkah, bos? Kamu hebat sekali. Kamu hanyalah orang tuaku yang terlahir kembali. Bruno begitu bersemangat saat mendengar bahwa masih ada harapan untuk melarikan diri. Tunggu sebentar, aku ingin melihat apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Ketiga jalan rahasia itu ditemukan oleh pihak lain, yang membuat Carlos merasa sedikit tidak yakin. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dan diam-diam membuka video pengawasan jalan rahasia. Namun ketika dia melihat situasi di depan pintu, tangannya gemetar ketakutan dan dia hampir melemparkan buku catatannya ke tanah. Saya melihat seorang gadis kecil memegang tongkat emas berdiri di sana, diikuti oleh selusin pria bertubuh besar. Staf emas menembakkan cahaya keemasan, dan pintu paduan dari jalan rahasia itu langsung hancur karena benturan, dan kemudian jalan itu terbuka sepenuhnya. Sudah berakhir, sekarang sudah benar-benar berakhir. Carlos duduk di tanah, laptop di tangannya jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya diliputi keputusasaan. Setelah jalan rahasia ini dibangun, hanya dia dan orang kepercayaannya Thompson yang mengetahuinya. Mungkinkah pria itu yang dikhianati Thomas? Pasti seperti ini, pasti bajingan sialan itu. Carlos sangat marah dalam sekejap. Menurutnya, jika Thompson tidak menyerahkan informasi tentang pangkalan itu, pihak lain tidak akan bisa menemukan ini, tempat dengan sangat akurat, apalagi semua jalan rahasia tersegel. Namun ada satu hal yang masih tidak dapat dia pahami, mengapa Thompson melakukan ini. Mengapa orang-orang yang datang ke sini hari ini begitu berkuasa? Bahkan Senting dan Darkness sudah mulai bergabung. Bruno berteriak, "Bos, bagaimana kalau kita meminta bantuan militer?" Carlos menggelengkan kepalanya, dengan kecepatan orang-orang ini, mereka akan menemukan kita dalam beberapa menit, dan militer akan memakan waktu paling cepat setengah jam. Sudah terlambat. Mendengar jawaban ini, Bruno terjatuh ke tanah. Tepat ketika mereka putus asa lagi dan lagi, Ye Bufan dan Situ Dianmo sudah memasuki markas. Menurut ingatan Thompson, mereka sudah mengetahui dengan jelas markas rahasia area 51. Lantai bawah tanah adalah area kantor administrasi, tempat semua pasukan pertahanan dan pemimpin Carlos berada. Lantai bawah tanah kedua adalah basis penelitian ilmiah di sini. Terdapat ribuan peneliti ilmiah yang melakukan berbagai eksperimen dan berbagai proyek penelitian ilmiah yang teduh. Tingkat bawah tanah ketiga adalah gudang senjata rahasia di sini, yang berisi sejumlah besar senjata termal modern. Selain senjata biasa yang digunakan oleh personel pertahanan, juga terdapat banyak hasil penelitian ilmiah terbaru dan senjata berat. Ini bukan hanya milik area 51, tapi sepenuhnya milik Departemen Sains dan Teknologi Negara M. Itu sebabnya mereka menyimpan begitu banyak senjata. Ye Bufan tidak menyerang dengan orang-orang dari dunia gelap dan Senting. Setelah memasuki pintu, dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya, menemukan titik terlemah dan menggunakan gigi naga untuk membersihkan jalan, membuat lubang, dan keduanya berjalan dari lantai bawah tanah pertama ke lantai bawah tanah kedua. Masuk ke sini, bau bahan kimia yang menyengat menyerang hidung Anda, dan ribuan staf berjas putih sibuk dengan gugup. Area di sini begitu luas bahkan kesadaran Ye Bufan tidak dapat menutupinya sepenuhnya. Ada banyak proyek penelitian ilmiah yang sedang dilakukan, ada yang proyek penelitian biokimia genetik manusia, ada pula yang proyek penelitian senjata berat, singkatnya, banyak proyek penelitian ilmiah yang teduh ada di sini. Setelah melihat dua orang itu masuk, para peneliti ilmiah tiba-tiba panik. Beberapa petugas keamanan bersenjata bergegas mendekat, namun mereka semua ditampar hingga tewas oleh Situ Dianmo. Melihat betapa galaknya kedua orang ini, para peneliti pun langsung bersikap lebih jujur. Seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an bertanya dengan gugup, "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" "Kami hanya peneliti ilmiah. Yang kami lakukan hanyalah bekerja, jangan sakiti kami." Meskipun dia mengatakan bahwa teknologi tidak bersalah, tetapi orang-orang ini menggunakan pengetahuan yang ada di kepala mereka untuk membantu orang lain, membahayakan masyarakat dan merugikan banyak orang. Ini adalah kejahatan mereka. Apalagi mereka yang melakukan penelitian tentang modifikasi genetik manusia,
setiap sel adalah dosa. Namun, dia tidak menyerang orang-orang ini secara langsung. Dia berbalik dan berkata kepada Situ Dianmo, ini dikenal sebagai tempat paling misterius di dunia. Lihat apa yang bisa digunakan Paviliun Suanyuan. Mengulurkan tangan dan menekan tombol di atas meja, sepertinya ingin menghancurkan sesuatu. Menurutnya, sudut pandangnya sangat tersembunyi dan tidak akan pernah diketahui oleh pihak lain. Tanpa diduga, begitu dia mengulurkan tangannya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan matanya, lalu kepalanya terbang, dan udara dengan cepat dipenuhi dengan bau darah yang kaya. Ye Bufan mencabut gigi naganya dan melihat sekeliling dengan mata dingin, kalian semua berbaring di tanah dan jangan membuka mata. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan menjadi takdirnya. Melakukan penelitian ilmiah. Hidup, tapi sekarang giliran mereka, semua orang begitu ketakutan hingga mereka terdiam. Ia langsung berbaring di tanah, memejamkan mata dan memegangi kepalanya, tidak berani melakukan gerakan apapun, karena takut kehilangan kepalanya secara tidak sengaja. Situ Dianmo melihat peralatan di sekitarnya dan berkata, kami hanya bertanggung jawab atas intelijen, dan kami tidak tahu banyak tentang teknologi spesifiknya. Itu mudah, ambil saja kembali semua host komputer. Repot, sepanjang jalan, saya memasukkan semua peralatan penelitian ilmiah dan berbagai host komputer di sini ke dalam ring penyimpanan. Ini sederhana dan kasar. Tunggu saja sampai Anda kembali ke Tiongkok dan biarkan departemen terkait menanganinya. Mereka dengan cepat menyapu lantai bawah tanah kedua, lalu menembus langsung ke dalam tanah dan mencapai gudang senjata di lantai 3. Tempat ini benar-benar berbeda dengan hiruk-pikuk di lantai 2. Tidak ada seorang pun yang ditempatkan di gudang di sini, hanya dingin dan mematikan. Meski dia tahu dari ingatan Thompson bahwa ini adalah gudang senjata departemen khusus, Ye Bufan masih sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Sejauh mata memandang, terdapat berbagai macam senjata dan amunisi, memenuhi ruang seluas puluhan ribu meter persegi. Dia tidak pernah menjadi tentara, dia juga bukan penggemar militer. Kecuali beberapa senjata api sederhana, dia tidak tahu apa itu sebagian besar senjata. Tapi bagaimanapun juga, karena benda-benda ini ada di sini, mereka tidak bisa menyimpannya. Terlepas dari berguna atau tidaknya, mereka bisa mengambilnya begitu saja. Bagaimanapun, ada banyak ruang di Istana Raja Naga. Memikirkan hal ini, sejumlah besar senjata dimanapun kesadaran spiritualnya lewat menghilang seketika, dan semuanya dibawa ke Istana Raja Naga. Dalam beberapa napas, seluruh gudang senjata dikosongkan, bahkan tidak ada sekrup yang tersisa. Oke, pertarungan di atas hampir selesai, ayo naik. Sekarang seluruh area 51 telah musnah, mereka tidak perlu tinggal di sini. Mereka kembali dengan cara yang sama dan tiba di tingkat bawah tanah. Di dalam pusat komando, Carlos dikelilingi oleh orang-orang dari pengadilan ilahi, dunia gelap, dan suku Tu. Menghadapi orang-orang di depannya, dia menelan ludah dan memaksakan senyum. Semuanya, apakah ada kesalahpahaman di antara kami? Departemen khusus kami dan Anda selalu sependapat. Mengapa Anda tiba-tiba mengambil tindakan terhadap kami? Bab 1547 Program Penghancuran Diri. Asange berkata, karena Anda buta dan telah menyinggung Tuan Ye. Ya, Tuan Ye. Tuan Ye yang mana yang Anda bicarakan? Carlos masih sedikit bingung, dia menggelengkan kepalanya, berpikir itu tidak mungkin. Meskipun pihak lain memiliki beberapa kemampuan, dia adalah orang Tiongkok. Bagaimana mungkin dia bisa menyatukan dunia barat? Bahkan pengadilan ilahi dan suku darah telah bergabung. Itu aku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan dan Situ Dianmo masuk. Kemanapun dia lewat, orang-orang dari pengadilan ilahi dan dunia kegelapan menyingkir satu demi satu, mata mereka penuh rasa hormat. Semua orang tahu bahwa pemuda ini adalah penguasa dunia barat yang sebenarnya. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan riang, apakah itu Carlos? Kami akhirnya bertemu. Ini benar-benar Anda. Carlos tidak pernah menyangka bahwa orang ini dapat memerintahkan Barat untuk menyatukan dunia gelap Senting dan 3 suku utama Tu, yang kekuatannya terintegrasi, ternyata adalah Ye Bufan. Ya, ini aku. Kamu telah menyerangku berkali-kali. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Ye Bufan menggelengkan kepalanya ketika mengatakan ini,
Kamu seharusnya tidak memprovokasi Huaxia. Kamu tidak seharusnya seharusnya tidak memprovokasi Paviliun Suanyuan, dan Anda tidak boleh memprovokasi saya. Carlos menggelengkan kepalanya, saya akui, Anda memang di luar ekspektasi saya, dan Anda lebih kuat dari yang saya harapkan setiap saat. Ye Bufan tersenyum sedikit, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Saya selalu mendengar bahwa Anda memiliki area 51 yang terkenal, tetapi saya belum pernah menemukannya. Jika Anda tidak mengirim Thompson ke sana, saya benar-benar tidak akan dapat menemukannya bahwa pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi di sini sangat maju, membawanya kembali juga akan membantu kita di Tiongkok. Area 51 memiliki reputasi tinggi di seluruh dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa ia memiliki pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi tertinggi di dunia, dan beberapa orang mengatakan bahwa ada alien di sini. Singkatnya, ada rumor yang tak ada habisnya, tapi tidak ada yang tahu di mana area 51 yang sebenarnya. Ini termasuk departemen khusus dari berbagai negara. Bahkan Paviliun Suanyuan tidak mengetahui lokasi spesifik area 51, tetapi hari ini dia menemukannya. Ye Bufan, aku akui aku kalah kali ini, tapi kamu tidak menang sepenuhnya. Carlos mengatakan ini, dan menunjukkan senyuman kejam, kalian semua akan mati di sini hari ini, semua orang akan mati, kamu bisa, tidak mengambil apapun dari sini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan tiba-tiba merasakan tanda peringatan. Tidak, ayo pergi. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Carlos tertawa terbahak-bahak, baru saja aku memulai program penghancuran diri, dan tempat ini akan hancur total menjadi puing-puing dalam 30 detik, tunggu saja dan dikuburkan bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, Helena melambaikan tangannya, dan bola cahaya suci menyelimuti orang-orang di Istana Dewa, dan kemudian menghilang dari tempat itu. Hal yang sama juga akan terjadi di masa depan. Sekarang saudara Ye telah memberikan perintah untuk mundur, dia tentu saja tidak akan ragu. Tongkat emas di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, mengelilingi Wood dan lebih dari selusin orang dan langsung menghilang dari tempatnya. Para vampir, di bawah bimbingan Asange, dengan cepat memperlihatkan tubuh asli mereka dan berubah menjadi kelelawar besar yang terbang keluar dari pangkalan seperti kilat. Meskipun orang-orang dari klan serigala tidak memiliki kemampuan terbang dan keterampilan sihir, mereka sangat cepat saat berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Senyuman di wajah Carlos membeku sesaat. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Ye Bufan mengetahui krisis dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka itu hanya dalam waktu singkat, beberapa detik, semua orang ini akan menghilang. Meskipun dia bertanggung jawab atas departemen khusus, dia tetaplah orang biasa dan tidak tahu seberapa kuat praktisi tingkat tinggi. Bagaimana kabarmu? Bukankah ini kejutan? Ye Bufan tersenyum padanya, bagi kami, beberapa detik sudah cukup untuk meninggalkan sini. Selain itu, saya mengambil senjata dari area 51, dan hasil penelitian ilmiah juga saya ambil. Hanya Anda dan saya yang tidak akan mengambilnya. Mari kita kubur di sini dengan area 51. Setelah mengatakan itu, dia menghentikan situ Dianmo di sebelahnya, dan kedua orang itu langsung menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan Carlos dan dua orang yang tampak bingung. Carlos benar-benar tercengang. Dia awalnya mengira bahwa proses pemaparan diri telah terjadi, diaktifkan, dan orang-orang ini akan mengikuti. Mereka dikuburkan bersamanya, tapi sekarang hanya dia yang tersisa yang mati. Bruno berteriak dengan gugup, "Bos, ayo lari juga. Sudah terlambat." Carlos menatap putus asa ke arah angka-angka yang melompat di layar lebar. Hanya tinggal beberapa detik lagi, dan dia bahkan tidak memiliki harapan sedikit pun untuk melarikan diri. Tidak, saya ingin melarikan diri, saya tidak ingin mati di sini. Bruno lari menuju pintu keluar seperti orang gila, tapi hanya beberapa langkah setelah kehabisan, angka di layar lebar langsung kembali ke nol. Lalu terjadi ledakan keras, dan seluruh area 51 langsung hancur oleh kekuatan ledakan yang luar biasa, dan awan jamur besar muncul. Sejak saat itu, seluruh pangkalan bawah tanah benar-benar menjadi puing-puing, dan bahkan tulang-tulang semua orang di dalamnya tidak tersisa. Di udara,
Ye Bufan dan Situ Dianmo melihat kembali ke area 51 yang meledak, menghela nafas dalam hati bahwa mereka telah melenyapkan 51 kali ini. Setelah menyelesaikan masalah di sini, dia kembali ke kota malaikat bersama semua orang, dan kembali ke Angel City lagi. Setelah check-in ke Valet Hotel, masih banyak hal yang harus diatur sebelum berangkat. Dia terlebih dahulu memanggil Situ Dianmo ke kamarnya sendirian. Saya akan kembali ke China besok, apakah Anda punya ide? Apakah kamu ingin tinggal dan menjadi Ratu Vampir? 2. Tidak. Sebelum Ye Bufan selesai berbicara, Situ Dianmo berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak ingin tinggal di sini, dan saya tidak ingin menjadi Ratu Vampir. Saya ingin kembali bersamamu. Ye Bufan berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Menjadi vampir mengendalikan seluruh dunia gelap di barat dan merupakan raja yang layak di sini. Saya tidak peduli. Situ Dianmo berkata, saya hanya ingin kembali ke Tiongkok dan menjadi diri saya yang dulu. Saudaraku Ye, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Setelah saya kembali, tidak ada yang boleh membicarakan apa yang terjadi di sini. Anggap saja saya masih Situ Dianmo seperti dulu, bukan Ratu Vampir seperti sekarang. Kata-kata ini tulus. Meskipun dia sekarang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, ini bukanlah yang dia inginkan. Ye Bufan mengangguk, saya menghormati pilihan Anda, selama Anda mau, di sini anggap saja itu tidak pernah terjadi. Saudara Ye, terima kasih. Mata Situ Dianmo penuh rasa syukur. Jika bukan karena pria ini, dia akan tetap menjadi boneka, keturunan ras darah, dan tidak akan pernah memiliki jati dirinya. Kamu sudah memanggilku kakak Ye, kenapa? Kamu bersikap sopan padaku. Ye Bufan menepuk pundaknya dan berkata, dalam hal ini, urusan klan darah masih perlu diselesaikan. Keluarlah dan panggil Lucia masuk. Dunia barat tidak boleh berada dalam kekacauan. Karena Situ Dianmo akan kembali ke Tiongkok, dia harus mengatur ratu baru untuk dunia gelap barat. Saya mengerti, Saudara Ye. Setelah Situ Dianmo selesai berbicara, dia meninggalkan ruangan, dan segera Lucia membuka pintu dan masuk. Tuan Ye, telepon saya. Pada saat ini, Lucia tidak lagi bersenang-senang dan bercanda sebelumnya, dan ekspresinya sangat penuh hormat. Dia dulu merasa bahwa dia dan Ye Bufan memiliki kekuatan dan level yang sama, jadi dia tidak ragu-ragu saat berbicara. Tapi sekarang dia mengetahui status dan kekuatan pria ini, hatiku penuh dengan kekaguman. Bab 1548 menikah dengan ayam dan mengikuti ayam, menikah dengan anjing dan mengikuti anjing. Duduklah. Ye Bufan tersenyum tipis. Senang sekali bisa bekerja dengan pangeran vampir ini selama periode ini, dan dia memiliki kesan yang baik padanya. Tuan Xie, Lucia sopan dan duduk di sofa di seberangnya. Tapi begitu dia duduk, dia mendengar Ye Bufan berkata, apakah kamu ingin menjadi ratu vampir dari klan vampir? Ekspresi Lucia tiba-tiba berubah dan dia melompat. Tuan Ye, apakah seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda? Saya tidak pernah ingin menjadi ratu. Pantas saja dia gugup. Sejak zaman kuno, mencari kekuasaan dan merebut tahta adalah kejahatan serius hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarga hancur. Kamu salah paham. Aku bertanya apakah kamu ingin menjadi ratu vampir. Ye Bufan berkata, Dianmo sama sekali tidak tertarik dengan posisi ratu ini. Dia akan kembali ke Tiongkok bersamaku besok pagi. Dan sisi vampir selalu itu membutuhkan seseorang yang kuat di alam kekaisaran. Saya tidak akrab dengan pangeran lain, jadi saya akan bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda bersedia, saya akan membiarkan Anda menjadi ratu. Petik 2. Benarkah? Lucia masih sedikit tidak nyaman. Saya berani mempercayainya, sulit dipercaya bahwa benda sebesar kue di langit akan jatuh menimpa kepala saya. Tentu saja benar. Kamu juga tahu bahwa kami adalah orang Tionghoa sebelum Dianmo. Kami tidak ingin menjadi ratu vampir ini, dan kami tidak ingin tinggal di barat. Lucia merasa gembira di hatinya. Bagi vampir biasa, menjadi kaisar klan dan memimpin seluruh dunia gelap adalah impiannya. Situasi seperti Situ Dianmo jarang terjadi. Dia berlutut dengan sentakan, tampak penuh hormat. Tuan Ye, jika Anda mengizinkan saya naik tahta ratu vampir,
saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Bangunlah, tidak perlu bersikap sopan, kita bisa dianggap teman. Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta Lucia untuk berdiri. Bagaimanapun, wanita ini sangat membantuku dalam mencari Situ Dianmo. Terima kasih, Tuan Ye. Lucia berdiri dari tanah. Kegembiraannya akhirnya mereda, dan dia mulai dengan tenang memikirkan situasi yang dia hadapi saat ini, dan ekspresinya menjadi serius. Tuan Ye, ada banyak pangeran berdarah sekarang, dan kekuatanku tidak dominan. Jika aku menjadi Ratu Darah, orang lain tidak akan yakin. Aku tidak hanya akan membiarkanmu duduk di posisi Ratu Vampir, tapi juga membiarkanmu duduk di posisi Ratu Vampir. Jika kamu memiliki kekuatan itu, siapa yang berani menolak? Apa? Bagaimana ini mungkin? Lucia membuka mulutnya karena terkejut ingin mengandalkan kekuatan Situ Dianmo. Saya mencapai puncak, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya benar-benar dapat memiliki kekuatan seorang kaisar yang kuat. Ada begitu banyak pangeran di klan vampir, dan setelah bertahun-tahun berlatih, hanya ada satu kaisar yang kuat, Valentina. Aku menjawab ya. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan botol giok kecil. Ada 10 pil darah berharga di tungku ketiga yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Situ Dianmo hanya memakan 1 pil sebelum dia menerobos kemacetan dan memasuki tahap tengah alam kekaisaran. Masih ada 9 pil yang tersisa. Akan sulit bagi Lucia untuk memasuki tahap tengah alam kekaisaran. Namun, jika mudah untuk memasuki tahap awal alam kekaisaran, 9 pil tidak boleh digunakan. Dia menyerahkan ramuan itu dan berkata, ambil ini. Lucia mengambil ramuan itu dan melihatnya. Itu sangat mirip dengan ramuan darah berharga yang dia berikan kepada bawahannya sebelumnya, tetapi setiap ramuan itu ditutupi dengan emas polanya jelas berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Memikirkan bawahan Markis yang telah dipromosikan ke level Grand Duke, dan memikirkan Situ Dianmo yang telah mencapai tahap tengah kerajaan, dia merasakan gelombang kegembiraan di dalam hatinya memiliki kemampuan untuk menciptakan Ratu Vampir. Tanpa ragu-ragu lagi, dia duduk bersila di tanah, mengambil pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai menyerap dan memurnikannya. Seiring berjalannya waktu, darah di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Setelah memakan pil kelima, cahaya merah menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Dia langsung menerobos kemacetan alam kekaisaran dan memasuki tahap awal alam kekaisaran. Ye Bufan mengangguk. Tampaknya latar belakang pangeran, yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun, masih lebih dalam dibandingkan dengan Situ Dianmo. Tuan Ye, terima kasih, Anda adalah tuanku mulai sekarang. Lucia melompat dari tanah dan berlutut di depan Ye Bufan lagi. Meskipun dia sekarang adalah orang yang kuat di alam kekaisaran, dia tidak berani menjadi sombong di depan pria ini. Bangun, Ye Bufan tidak terlalu peduli tentang ini. Alasan mengapa dia membantu vampir hanya untuk menjaga keseimbangan dunia barat. Terima kasih, Guru. Wajah Lucia dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia merasa segalanya seperti mimpi. Ayo pergi. Kamu juga bisa mengambil 4 ramuan ini. Ye Bufan melemparkan sisa 4 ramuan darah berharga padanya. Ramuan ini cukup bagimu untuk menciptakan pangeran darah. Kembalilah dan datang dari Austria, keluarga, pilih Adipati Agung yang paling memenuhi syarat. Masing-masing dari Anda akan menjadi salah satu dari 10 pangeran teratas di masa depan. Terima kasih, Tuan Ye. Wajah Lucia penuh kegembiraan dan rasa terima kasih, dan dia mengucapkan terima kasih lagi. Oke, ayo pergi. Ye Bufan meminta Lucia mundur, lalu memanggil Lu Bengxia masuk. Ban Xia, urusan di sini hampir selesai. Aku akan kembali ke Tiongkok besok. Aku akan mengandalkanmu di sini di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Aku akan mengaturnya. Saudara Ye, aku akan mengikutimu juga. Ayo kembali bersama. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Bengxia berkata dengan penuh semangat. Saya sibuk menangani urusan Angel Pharmaceutical selama periode ini, dan saya telah menyelesaikan semua urusannya, tidak perlu bagiku untuk mengawasinya. Dia hanya perlu mencari manajer profesional. Petik 2. Dia adalah gadis yang sangat cerdas,
dan dia secara alami tahu bahwa setelah meninggalkan pria ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam hidupnya. Jadi selama kurun waktu ini, saya bekerja gila-gilaan siang dan malam, hanya untuk meluruskan Angel Pharmaceutical secepatnya, lalu kembali ke China bersama. Oh, baiklah kalau begitu. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga tahu betapa sulitnya bagi Lu Bengxia, seorang gadis, untuk bekerja sendirian di barat. Selain itu, dia telah sepenuhnya menenangkan barat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah raja seluruh dunia barat. Angel Pharmaceutical tidak akan menimbulkan ancaman apapun lagi, dan mencari manajer profesional saja sudah cukup. Melihat Ye Bufan setuju, wajah Lu Bengxia penuh kegembiraan. Saudara Ye, jangan khawatir. Saya telah menemukan penggantinya, dan dia sekarang menjabat sebagai wakil presiden grup. Dia akan bisa segera bugar setelah saya pergi dan mengambil alih seluruh Angel Pharmaceuticals, dan itu tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan. Petik 2. Baiklah, ayo bersiap-siap. Mari kita kembali ke China bersama-sama besok. Setelah Lu Bengxia keluar, Alicia membuka pintu dan masuk. Dia langsung duduk di pelukannya setelah masuk. Sayangku, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Alicia tersenyum seperti sekuntum bunga. Aku akan kembali ke China besok, kamu. Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, Alicia berkata lebih dulu, menikahi ayam dan mengikuti ayam, menikah dengan anjing dan mengikuti anjing, menikah dengan domba dan berjalan melintasi pegunungan, tentu saja aku akan mengikutimu. Ayo kembali bersama. Ye Bufan sedikit terkejut, di mana kamu mempelajari ini? Bab 1549 tidak ada perlawanan. Alicia tersenyum, dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Tentu saja aku menemukan pacar Tionghoa dari internet, jadi tentu saja aku ingin belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok. Apakah keluargamu setuju untuk ikut denganku? Alicia tersenyum nakal, tentu saja aku setuju. Kakek memintaku awasi kamu. Jangan sampai hilang. Oke, bersiaplah. Kami akan berangkat besok pagi. Setelah mengirim Alicia pergi, Ye Bufan memanggil Kaisar Dewa Helena. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi gadis ini, jadi dia membiarkannya sampai akhir. Helena segera membuka pintu dan masuk. Saat ini, dia telah melepas mahkota duri dan bahkan jubah dewanya. Helena, aku akan kembali ke Tiongkok besok, jadi aku mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Ye Bufan sedang berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Ini adalah perasaan dipenjara oleh teknik ramalan yang hebat. Awalnya, dia sekarang kebal terhadap keajaiban pengadilan ilahi, tetapi sebelum dia bisa menyerap kekuatan suci di tubuhnya, aroma wewangian menghantam lubang hidungnya, dan Helena telah melemparkannya ke atas sofa. Hei, apa yang kamu lakukan? Jujur saja dan jangan melawan. Ye Bufan hendak mendorongnya menjauh ketika Helena menghentikannya dengan sewenang-wenang. Kamu harus diizinkan menemuiku hari ini, kalau tidak aku akan pergi ke China bersamamu. Setelah mengatakan itu, dua bibir merah halus menciumnya dengan kuat. Setelah ragu-ragu, dia diliputi oleh antusiasme Helena. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam badai dahsyat sebelum ketenangan kembali ke dalam ruangan. Ye Bufan memandang wanita dalam pelukannya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Meskipun dia tidak ingin memprovokasi dia berakhir dengan hutang cinta yang lain. Helena mencium pipinya, lalu bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ye Bufan memandangnya dan tersenyum bercanda, saya ingin tahu apakah Anda akan bertanggung jawab untuk saya. Helena tersenyum, oke, selama kamu bersedia untuk tinggal, aku akan membiarkanmu menjadi selir kekaisaranku. Lupakan saja, selir kekaisaran. Aku hanya akan menjadi dokter kecilku. Aku tahu kamu tidak akan tinggal. Helena dia mencibir mulutnya dengan terlihat tidak puas, lalu mengulurkan tangan kecilnya dan berkata, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu berikan padaku dan Sophie terakhir kali? Keluarkan segera dan berikan semuanya kepadaku. Jangan simpan satu pun. Ye Bufan bertanya dalam kejutan, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang pengadilan ilahi memiliki keuntungan besar dibandingkan dunia gelap barat, dia tidak ingin pihak lain menciptakan uskup agung merah yang tak terhitung jumlahnya.
Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya memperlakukan Sophie sebagai permen. Helena memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku juga ingin pergi ke China bersamamu, tetapi kios di Senting sangat besar, aku tidak bisa meninggalkannya, untuk saat ini. Jika kamu ingin pergi, kamu hanya dapat mengolah kaisar dewa lainnya. Jika kamu memberiku lebih banyak pil, ketika Sophie mencapai alam kekaisaran, aku dapat menyerahkan istana dewa padanya dan pergi ke Tiongkok untuk mencarimu. Ye Bufan masih sangat tersentuh dengan jawaban wanita. Itu, titik. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan 7 atau 8 botol batu giok kecil dan mengisinya. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda, tetapi tidak akan efektif jika Anda meminumnya terlalu banyak. Perlu ada interval waktu tertentu di antaranya. Pil pengaman tubuh dan pil perawatan jiwa tidaklah tinggi pil tingkat, jadi dia punya banyak di sini dan memberikan semuanya sekaligus. Aku tahu kamu pasti memilikinya. Helena menciumnya dengan penuh semangat. Saat aku membesarkan Sophie kecil menjadi kaisar dewa, aku akan pergi ke Tiongkok untuk mencarimu, dan kita akan memiliki banyak sekali bayi bersama. Petik 2 petik 2. Menghadapi wanita yang penuh gairah itu, Ye Bufan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berbalik dan menekannya. Hingga saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan tindakan praktis. Setelah badai lainnya, Helena memeluk lehernya dengan penuh kasih sayang, ngomong-ngomong, apakah kakakmu akan kembali bersamamu? Ye Bufan mengangguk, tentu saja kita akan pergi bersama. Helena berkata, apa yang akan terjadi pada Sophie ketika dia pergi? Petik 2. Itu urusan orang lain, aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak peduli. Sophie adalah sahabatku, setidaknya kamu harus membiarkan Ye Tian mengucapkan selamat tinggal padanya. Petik 2. Oke, Ye Bufan hanya bisa berpakaian dan pergi ke kamar sebelah Ye Tian. Saudaraku, kita akan kembali besok. Apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal pada Sophie? Lebih baik tidak mengucapkan selamat tinggal. Lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Ye Tian melihat keluar jendela dan berkata pelan, dia adalah Uskup Agung Merah Senting, dan aku itu zombie. Tidak perlu ada dua orang yang bersama. Ye Bufan menghela nafas, terserah kamu. Mereka semua adalah belenggu bagi kita berdua. Selama kita saling menyukai, tidak apa-apa. Ye Tian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa memaksakan hal-hal seperti cinta, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Agar tidak menambah kesedihan karena perpisahan, dia menolak Helena, Fucher dan lainnya, dan tidak membiarkan siapapun datang ke bandara untuk mengantar mereka pergi Bengxia dan rombongan 5 orang ke bandara. Dia tidak menggunakan pesawat pribadinya untuk kembali ke Tiongkok kali ini. Dia membuat keputusan sementara dan akan memakan waktu tertentu bagi pesawat untuk terbang dari Tiongkok ke sini, yang agak terlambat. Selain itu, dia sudah lama meninggalkan Tiongkok. Seperti kata pepatah, perpisahan singkat lebih baik daripada pernikahan baru. Dia merindukan Suruyue dan yang lainnya tanpa henti dan ingin memberi mereka kejutan, jadi dia bahkan tidak membuat panggilan dan bersiap untuk segera kembali. Justru karena waktunya yang sangat singkat, ketika Alicia memesan tiket melalui keluarganya, semua tiket kelas 1 terjual habis, dan hanya tersisa tiket kelas ekonomi. Ye Bufan berasal dari latar belakang miskin dan tidak mempedulikan hal-hal ini, dan kelas ekonomi tidak menjadi masalah, jadi mereka berlima memesan tiket kelas ekonomi. Saat rombongan mereka muncul di ruang keberangkatan, mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena ketiga wanita tersebut begitu tampan. Alicia memiliki rambut pirang berkibar, sosok melengkung, dan cantik sekaligus seksi. Dia disebut sebagai wanita tercantik di negara M bukan tanpa alasan. Situ Dianmo bertubuh tinggi dan tinggi, dengan kuncir kuda tergantung di belakang kepalanya. Wajahnya yang lembut dan temperamennya yang dingin memancarkan aura yang kuat. Entah dia mau menerimanya atau tidak, ada banyak perubahan halus sejak dia menjadi ratu vampir. Karena itu, ia tidak merias wajahnya dan mengenakan kaos putih sederhana serta celana jeans, yang memberinya gaya berbeda. Dan Lu Bengxia juga memiliki ciri khasnya sendiri, cantik dan cakap,
dengan spiritualitas dalam kecantikannya, seperti peri yang dibangkitkan. Ketiga wanita yang berdiri bersama seperti ini sepenuhnya menutupi kecantikan Ye Bufan dan Ye Tian. Mata semua orang hanya tertuju pada ketiga wanita cantik dan keterlaluan ini. Sepanjang perjalanan, para penumpang di aula melihat ke samping. "Situ Dianmo, apakah itu kamu?" Saat ini, teriakan sedikit terkejut datang dari samping. Semua orang berhenti dan Situ Dianmo berbalik dan melihat seorang pemuda berusia 20-an berdiri di belakangnya. Berbeda dari gaya sederhana Ye Bufan dan lainnya, pria ini mengenakan setelan putih yang sangat centil, rambutnya berkilau dan rapi, serta memakai jam tangan emas yang berharga, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia terlihat seperti orang kaya berstandar konfigurasi. Di belakangnya ada 3 pengawal kuat dengan ekspresi tegas. Situ Dianmo tertegun sejenak, lalu seperti teringat sesuatu, dan berkata dengan ragu, "Apakah kamu di Qingsheng?" Bab 1550 kelas 1. "Ini aku di Qingsheng." Pemuda itu segera mendatanginya dengan penuh semangat, matanya menatap dengan rakus ke arah Situ Dianmo. "Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu cantik setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Aku baru saja melihatmu." Mereka tidak berani mengakuinya, dan mengira mereka telah mengenali orang yang salah. Petik 2. Ternyata mereka berdua adalah teman sekelas SMP, tapi setelah lulus, Situ Dianmo dibawa pergi oleh Situ Cangkong untuk pelatihan rahasia, dan akhirnya bergabung dengan Paviliun Suanyuan. Keduanya sudah cukup tua bersama. "Ya, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kita sudah lama tidak bertemu." Situ Dianmo juga memiliki senyum cerah di wajahnya setelah hidup dan mati. "Saya semakin memperhatikan emosi antar teman sekelas di dunia sekuler." "Apa? Kamu mau pergi kemana? Apakah ini semua temanmu?" Di Qingsheng tidak hanya melihat Situ Dianmo di matanya. Dia juga melihat Lu Bengxia dan Alicia di sebelahnya, dan matanya juga penuh gairah. Dia telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan bahkan tidur dengan lebih dari 3 sosok, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita terbaik, dan ada 3 di antaranya sekaligus. Terutama teman sekelas perempuan ini, Situ Dianmo, yang saat itu hanya seekor itik jelek, dan dia tidak terlalu ingin memperhatikannya. Tapi dia tidak menyangka dia akan begitu cantik beberapa tahun kemudian transformasi seorang wanita. "Ya, mereka semua adalah temanku." Situ Dianmo memperkenalkan beberapa orang dengan antusias. "Ini temanku Ye Bufan, Ye Tian, Lu Bengxia dan Alicia, dan ini teman sekelas semku di merayakan ulang tahunku." Meskipun dia selalu menyukai Ye Bufan, dan keduanya telah mengalami banyak hidup dan mati bersama, bagaimanapun juga, hubungan mereka belum dikonfirmasi secara resmi, dan karena rasa malu, dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia adalah pacar untuk sementara waktu. "Halo Nona-nona, senang bertemu dengan Anda." Di Qingsheng mengabaikan Ye Bufan dan Ye Tian dan menyapa Alicia dengan antusias. Ye Bufan hanya tersenyum. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Adapun Ye Tian, dia hanya peduli pada Ye Bufan. Orang lain sama sekali diabaikan di matanya, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan sikap orang lain. Lu Bengxia mengangguk sedikit sebagai salam karena mempertimbangkan fakta bahwa mereka berdua orang Cina. Alicia tidak peduli tentang ini. Karena pihak lain tidak memberikan wajah suaminya, dia tidak perlu menatapnya. Di Qingsheng tidak terlalu banyak berpikir. Menurutnya, kecantikan pirang di depannya pasti tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia langsung berkata dalam bahasa Inggris dengan cara yang mencolok, "Halo, wanita cantik ini, senang bertemu denganmu." Berbeda dari sebelumnya, apapun perbedaannya, Alicia masih melihat ke samping, mengabaikannya sama sekali. "Halo, Nona cantik, senang bertemu dengan Anda." Di Qingsheng mengira pihak lain tidak mengerti bahasa Inggris, jadi dia beralih ke bahasa Prancis, lalu bahasa Spanyol. Untuk menjemput cewek, cowok ini sudah belajar sedikit berbagai bahasa. Tentu saja dia hanya tahu beberapa kata saja, yaitu menyapa. Tapi dia mengubah beberapa bahasa satu demi satu, dan setelah berbicara lama, Alicia masih tidak merespon. Di Qingsheng sangat terkejut dan melihat ke arah Situ Dianmo di sebelahnya, "Dari negara mana teman Anda ini?"
Sebelum Situ Dianmo dapat berbicara, Alicia berkata, saya dari negara M, dan saya dapat mendengar apa yang Anda katakan. Saya mengerti, aku hanya tidak ingin memperhatikanmu. Wajah Di Qingsheng tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, lalu dia tersenyum sinis, Dianmo, temanmu sangat baik dalam menceritakan lelucon. Awalnya, dia ingin memuluskan segalanya untuk dirinya sendiri, tapi Alicia adalah orang yang pemarah dan tidak mau berbalik sama sekali. Dia berkata lagi, aku tidak bercanda, aku benar-benar tidak mau perhatikan kamu. Petik 2. Kali ini berkata perayaan ulang tahun benar-benar memalukan, dan untuk sesaat aku tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, demi teman sekelasnya, Situ Dianmo tidak terlalu mempedulikannya dan berbicara untuk membantunya mengatasi rasa malu yang ada di hadapannya. Teman sekelas lama, mau kemana? Yah, aku sudah di sini selama beberapa hari untuk bermain, dan aku bersiap untuk kembali ke ibu kota Kekaisaran Tiongkok. Di Qingsheng berkata, bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi? Situ Dianmo berkata, kami juga akan kembali ke ibu kota Kekaisaran Tiongkok. Benarkah? Bagus sekali. Kita semua sedang dalam perjalanan. Setelah Di Qingsheng selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa tiket sebagai jika ingin pamer, saya membeli tiket kelas 1, kalian di mana tempat duduknya? Petik 2. Menurutnya, pakaian Ye Bufan dan yang lainnya terlalu biasa layak mengeluarkan uang. Benda itu tidak berguna, orang biasa tidak bisa duduk di kabin kelas sama sekali. Benar saja, Situ Dianmo berkata, kami membeli kelas ekonomi, kami tidak berada di tempat yang sama. Dia telah berada di paviliun Suanyuan selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal, bagaimana mungkin dia masih belum tahu orang seperti apa teman sekelas ini, maka kesan baik bertemu teman sekelas berangsur-angsur memudar. Di Qingsheng sama sekali tidak menyadari hal ini, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk pamer, dan berkata dengan cepat, dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk terbang ke Tiongkok dari sini. Terlalu melelahkan untuk terbang di kelas ekonomi, dan saya punya menganiaya kamu wanita cantik. Pada titik ini, dia melirik Ye Bufan di sebelahnya. Implikasinya, membiarkan seorang wanita duduk di kelas ekonomi adalah tanda ketidakmampuan pria. Ekspresi Situ Dianmo tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan santai, tidak apa-apa, kelas ekonomi tidak buruk. Bagaimana bisa, sejak kamu bertemu denganku hari ini, aku tidak bisa membiarkan kalian gadis-gadis yang lembut duduk di kelas ekonomi. Di Qingsheng mengambil 3 tiket dari tangan pengawal di sebelahnya. Baiklah, saya tidak membutuhkan beberapa koin kecil. Para pengawal membeli tiket kelas 1. Mereka kuat dan telah menerima pelatihan khusus. Mereka dapat menukarnya tiket biarkan mereka naik kelas ekonomi. Setelah mengatakan ini, pria itu pertama-tama melirik ke arah Ye Bufan, lalu memandang Situ Dianmo dan yang lainnya dengan bangga. Menurutnya, bisa beralih dari kelas ekonomi ke kelas 1 jelas merupakan sesuatu yang diimpikannya. Tiket kelas 1 berharga hampir 10.000 koin Tiongkok. Jika dia membantu mereka memecahkan masalah sebesar itu, para wanita di depannya pasti akan terkesan olehnya. Terutama si cantik pirang tadi, mari kita lihat apakah kamu masih mengabaikanku kali ini dan berpura-pura menyendiri. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Lu Bengxia dan Alicia bahkan tidak melirik tiketnya, seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dikatakannya. Situ Dianmo berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, kami tidak membutuhkannya. Di Qingsheng tertegun sejenak, lalu sepertinya memahami sesuatu. Situ Dianmo, apakah Anda salah paham? Saya memberi Anda tiket ini secara gratis, bagi saya itu hanya uang kecil, Anda tidak perlu membayarnya kembali. Dia berpikir bahwa wanita di depannya ini pasti tidak mampu membeli penerbangan kelas 1, dan dia takut dia akan meminta uang dari mereka nanti. Lalu dia menambahkan, karena kami keluar untuk bermain, kami harus pergi bersamamu. Bagi teman-teman, jika Anda keluar dengan saya, Anda dapat memesan kelas 1 secara langsung, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Situ Dianmo mengerutkan kening, ini bukan masalah uang. Kami benar-benar tidak membutuhkannya. Petik 2. Teman sekelas lama, kenapa kamu begitu sopan padaku? Kalian semua perempuan,
bagaimana kalian bisa menahan rasa sakit dari situasi yang bergelombang ini? Aku selalu terbang dengan kelas 1 saat keluar, tapi aku tidak tahan dengan penderitaan kelas ekonomi. Aku lebih suka tidak duduk di kelas ekonomi, jadi kalian harus pergi dengan orang yang tepat saat keluar. Orang ini sudah melihatnya, si Tudianmo beberapa gadis memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Bufan, jadi mereka ingin meremehkan satu sama lain saat berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki yang kacau di pintu masuk bandara, dan kemudian selusin orang bergegas pergi.